المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimanallah wa rahimakum. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang yang pantas untuk dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat tersebut mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kesyukuran kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam telah kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam suasana berhari raya Idul Fitri, dalam suasana lebaran, tentunya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita di bulan Ramadan kemarin, bacaan Quran kita, sholat kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebagai manusia yang punya kesalahan dan kesilapan, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jamaah sekalian rahmatullah, melanjutkan pada pertemuan yang lalu, pada pagi hari ini kita akan masuk kepada asyirku, tentang kesyirikan. Dan kita sudah membahas tentang bagaimana begitu besarnya dosa besar syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang melakukan kesyirikan, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya ketika dia mati dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang tersebut akan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya bagi mereka-mereka yang melakukan kesyirikan. Yang ketiga, ketika orang tersebut melakukan kesyirikan, maka seluruh amalannya sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia menjadi orang yang berdosa.
Dan kesyirikan ini termasuk min akbaril kabair, dosa yang sangat besar. Jadi ada dosa kabair, ada akbarul kabair, dosa besar, ada juga dosa yang paling besar. Dan kesyirikan ini merupakan dosa yang paling besar. Pada pagi hari ini kita akan masuk kepada apa perbedaan antara syirkun shaghir wa syirkun kabir. Apa perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil? Jamaah sekalian, syirkul akbar, syirik besar itu adalah syirik yang ketika seseorang melakukannya, maka itu bisa mengeluarkan dia dari millah Islam. Jadi ketika dia melakukan kesyirikan, maka itu akan bisa mengeluarkan iman dia dari keislaman. Artinya kalau bahasa kita, orang itu jadi murtad dengan dia melakukan kesyirikan. Hati-hati. Ketika dia murtad, kemudian dia masuk ke dalam neraka, dan di neraka dia akan masuk selama-lamanya. Jadi ketika dia melakukan kesyirikan, maka itu akan bisa mengeluarkan dia dari Islam, atau bahasanya yang lain adalah murtad, keluar dari Islam. Kemudian dia mati dalam keadaan belum bertobat dari perbuatan syirik. Mati dalam belum bertobat dari perbuatan syirik, maka orang tersebut akan keluar, akan masuk ke dalam neraka, dan dia akan berada di neraka selama-lamanya. Ini orang yang melakukan apa? Kesyirikan besar. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu dia melakukan ibadah kepada selain Allah. Jadi dia beribadah di samping kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Contohnya gimana? Dia sholat, dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia di dalam sholat dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah na'budu, kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami minta pertolongan. Selesai sholat, dia datang ke dukun, mungkin karena dagangannya nggak laku, atau kurang laku, atau banyak saingan, atau juga mungkin di kantor dia mau naik jabatan. Tentunya Pak, untuk naik jabatan ini nggak bisa dia langsung, kecuali dia harus melakukan sesuatu. Maka didatangkanlah dukun, agar dukun ini bisa membantu untuk bisa naikkan dia pangkat atau menjadikan dagangannya laku. Sampai di depan dukun, di hadapan dukun, kata dukun, gue tahu lu mau ngapain, kan biasa gitu. Namanya dukun apa? Pasti orang tahu deh dukun itu apa. Gue tahu lu pasti apa. Gue tahu lu mau di sini mau apa. Pasti mau minta sesuatu. Itu apa? Ucapan dukun. Jadi yang namanya dukun apa? Selalu mengatakan gue tahu lu apa maksudnya. Karena memang apa? Setiap yang datang pasti minta kepada apa? Dukun. Lalu apa kata dukun? Bisa dilakukan, tapi dengan beberapa syarat. Syaratnya apa? Minggu depan bawa beras karung atau 7 karung deh, bawa duit 7.700.000, macam-macam lah, pokoknya berapa? 7 karung beras, 7 karung apa? 7 juta duit, yang berapa? 7.700.000, pokoknya apa? Yang serta 7. Kemudian sayuran-sayuran yang 7 macam. Tapi minggu depan, kalau enggak apa? Enggak bisa. Kalau dia percaya apa yang disampaikan oleh dukun, dia bisa keluar dari apa? Islam. Kenapa? Karena dia sudah minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, kita sudah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini kalau kita belajar bahasa Arab, maf'ul bihnya itu didahulukan. Sebetulnya kalimat ini kan bisa na'buduka wa nasta'inuka. Kami beribadah kepadamu ya Allah, dan kami minta pertolongan kepadamu. Tapi di sini didahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Didahulukan maf'ul bihnya. Siapa maf'ul bihnya? Allah. Tempat kita meminta. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami minta pertolongan. Kata para ulama menjelaskan tentang surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu, ini menjelaskan penekanan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta, tidak kepada yang lainnya. Ketika dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sudah melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala diduakan. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala juga, tapi juga minta kepada selain Allah. Dan orang yang melakukan ini, kata para ulama, berarti orang tersebut masih ragu terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Masih ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masih minta kepada selain Allah. Berarti dia ragu terhadap apa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Pokoknya kita jangan pakai main-main dukun deh. Yang namanya sekarang macam-macam. Apakah orang nggak normal, bukan paranormal, orang yang nggak normal, orang nggak pinter, bukan orang pinter. Sekarang kan namanya apa? Orang pinter tuh orang pinter, padahal nggak pinter. Ke paranormal, padahal apa? Nggak normal. Gitu. Maka minta kepada Allah SWT. Bangun malam kita bersujud kepada Allah SWT. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita. Kemudian jamaah sekalian, itu salah satu bentuk daripada kesyirikan. Atau ada orang yang percaya terhadap angka-angka. Kalau nomor rumah kita angka 13, nanti siang ganti deh, jangan angka 13, 12 aja. Kenapa? Ntar kalau 13 ntar apa? Rumah kita siang dulu deh. Nah, itu nggak boleh. Berarti kita percaya kepada kesialan nomor. Wah, kita harus beli mobil atau beli motor, harus pesan plat nomor QQ 99 umpamanya. Sebab apa? Kalau ada nomor 13-nya nanti siang. Nah, itu nggak boleh. Berarti kita percaya pada angka siang. Mau bikin rumah harus pakai di atas tuh apa? Ada pohon padi, ada pisang. Kan juga gitu ya. Ada bendera. Lalu apa? Harus potong kerbau. Kepalanya dia apa? Dimasukin ke macam-macam lah gitu ya. Biar kita apa? Jadi pondasi. Jadi kepala kerbau buat apa? Pondasi. Kalau enggak apa? Nanti setannya ngamuk. Itu nggak boleh percaya. Itu bagian dari kesyirikan. Alhamdulillah saya bangun rumah nggak pakai gitu-gituan, aman-aman aja Pak. Dan terus terang rumah saya itu nomor 13. Jadi nomor apa? Rumah saya nomor 13 dan adanya di tusuk sate. Kata orang Pak, jangan kalau di rumah jangan ditusuk sate, kenapa? Sial kan? Bukan rumahnya, bukan tusuk satenya, bukan nomornya yang sial, penghuninya. Ketika rumah itu tidak dijadikan sebagai tempat kita membaca Al-Quran, berzikir pada Allah SWT, maka itu yang bisa menjadi sial, bukan karena nomornya. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian, ini harus kita jauhkan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah. Beribadah ini maksudnya apa? Minta kepada selain Allah. Karena salah satu doa itu adalah ibadah. Doa huwal ibadah. Dan doa itu adalah tempat di mana kita minta. Sehingga mereka berdoa kepada selain Allah yang selain Allah itu tidak bisa memberikan bahaya pada dia dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Nanti di akhirat mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka inilah yang menjadi penolong kami selain Allah. Dia yang bisa menolong kami selain Allah. Ini apa? Maka nggak boleh. Maka apa? Nggak boleh dalam melakukan seperti ini. Begitu juga kalau kita ke dokter. Kita ke dokter nih. Kita sakit. Kita sakit biasanya di dalam otak kita ya. Ketika kita sakit, yang kita pikir apakah sakitnya ini dari Allah atau langsung, wah ini kita harus ke dokter nih, atau harus makan obat nih. Biasanya apa? Yang ada dalam bayangan kita apa? Harus ke dokter atau makan obat. Kita lupa bahwa yang memberikan kita sakit siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Nabi Ibrahim katakan, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, apabila aku sakit, wa huwa yashfi, maka dialah yang mengobati. Artinya apa? Yang mengobati kita itu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memberikan kita sakit juga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita enggak boleh ketika kita mengatakan ini obat nih yang menyembuhkan saya, hati-hati ya. Ini obat nih yang paten, dan dokter nih yang menyembuhkan saya, tidak. Tapi semuanya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita minum obat atau juga kita ke dokter, itu hanya sebagai wasilah dan itu boleh. Tapi tidak harus meyakini bahwa dokterlah yang menyembuhkannya. Makanya ada sebuah cerita saya baca di dalam satu artikel. Jadi ada seorang dokter itu ketika datang pasien, itu pasien ditanya dulu, apakah Anda sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sembuh? Udah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anda sembuh? Kalau belum, silakan sholat sunnah dulu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru Anda berobat pada saya. Kalau sudah, saya hanya sebagai wasilah saja. Sehingga kalau Anda tidak sembuh, karena memang saya tidak bisa menyembuhkan, tapi kalau Anda sembuh, itulah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Ini dokter muslim yang memberikan agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Ketika kita makan obat, maka kita diperintahkan bismillah, dengan nama Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan obat ini Engkau sembuhkan saya. Ketika kita ke dokter, bismillah, ya Allah, mudah-mudahan dengan ke dokter ini Engkau sembuhkan saya, ya Allah. Jadi bukan dokternya yang menyembuhkan, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Ini bagian dari akidah iman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenarnya apa? Syirik besar. Ada lagi yang lain, syirkun asghar, syirik kecil. Tapi walaupun syirik kecil-kecil cabai rawit pedas, maksudnya apa? Jangan anggap enteng. Jadi apa? Walaupun syirik kecil apa? Cabai rawit jangan dianggap enteng. Syirik kecil ini. Kenapa? Kadang kata para ulama, syirik kecil memang dia tidak mengeluarkan seorang dari iman. Dia tidak mengeluarkan seorang dari iman, akan tetapi berkurang tauhidnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kurang saja. Jadi apa? Tetap dia dalam posisi masih apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kurang imannya. Kenapa? Karena kan iman bisa apa? Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ketika dia melakukan syirik shaghir, asghar, syirik kecil, dia tidak keluar dari Islam, tapi berkurang keimanannya dan berkurang pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurang apa? Pahalanya. Jemaah sekalian, di sini para ulama menjelaskan bahwa syirik kecil itu dibagi menjadi dua. Yang pertama syirkun zahir. Yang pertama apa? Syirkun zahir. Yang pertama syirkun zahir. Apa itu syirkun zahir? Syirik yang nyata. Itu dilakukan dengan alfazun wa af'alun, dengan melalui ucapan atau perbuatan. Jadi dengan apa? Melalui ucapan atau perbuatan. Bagaimana dengan ucapan? Ucapan itu seperti begini, yang menjadi syirik kecil. Walaupun dia apa? Dia tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi dia dianggap sebagai syirkun shaghir. Syirik apa? Kecil. Kal halfi bi ghairillah, seperti orang yang bersumpah atas nama selain Allah. Hati-hati. Dia bersumpah atas nama selain Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Ibnu Umar, kata Rasulullah, la yahliku bi ghairillah. Kata Ibnu Umar, janganlah kalian bersumpah kepada nama selain Allah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku pernah mendengar
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh dia kafir atau syirik. Contohnya gimana? Ini yang sering kita dengar. Demi Allah, demi Rasulullah. Nggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah selain Allah kan, dan dia makhluk. Jadi kita tidak boleh bersumpah dengan nama apa? Makhluk. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama apa? Allah. Boleh wallahi, wabillahi, watallahi, itu dalam bahasa Arab. Tidak boleh kita bersumpah dengan apa? Selain Allah. Seperti kalau kata bahasa kita, demi Allah deh, demi Rasulullah deh. Kita biasanya gitu kan? Nggak boleh. Itu kan Rasulullah, iya, tapi tidak boleh karena Rasulullah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang kadang-kadang kedengarannya sih enak, cakep, cakep tuh, demi sumpahnya demi Rasulullah tuh. Padahal nggak dibolehkan. Kenapa? Karena ada larangan dari Rasulullah SAW, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh dia sudah kufur atau dia sudah melakukan apa? Kesyirikan. Karena memang bersumpah itu hanya atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makhluknya. Makanya Allah SWT, hanya boleh Allah yang bersumpah kepada makhluknya. Contohnya apa? Was-samai wat-thariq wal-laili wan-nahar. Itu apa? Hanya Allah. Tapi bagi kita sebagai makhluk nggak boleh bersumpah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan dianggap apa? Itu kok boleh tuh di televisi orang bersumpah atas nama apa? Rasulullah? Nggak boleh. Kenapa? Ada larangan dalam hadis bahwa Rasulullah mengatakan, barang siapa bersumpah kepada selain Allah, dia sudah kufur atau dia sudah melakukan kesyirikan. Artinya apa? Ada duanya Allah, ada tandingannya, yaitu Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah adalah apa? Seorang hamba, seorang makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala utus sebagai seorang Rasul. Dia adalah afdhalul anbiya wal mursalin, nabi yang paling utama, Rasul yang paling utama, imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan Rasul. Ini dengan nama ucapan atau dengan nama dengan nama ucapan atau dengan yang lainnya. Seperti contohnya gini, kalaulah bukan karena Allah dan engkau, misalnya rumah saya semalam kerampokan, itu nggak boleh. Kalaulah bukan karena Allah dan engkau, kenapa? Karena dia menyandingkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Seakan-akan kekuasaan Allah berbarengan sama dengan kekuasaan apa? Makhluk. Itu nggak boleh. Jadi nggak boleh sembarang kita ngomong. Lalu gimana Ustaz? Kalaulah bukan karena Allah, kemudian karena kamu. Kalau kata kemudian berbeda. Kenapa? Kalau kena kemudian itu dijelaskan oleh para ulama. Kalau istilah kemudian, karena itu apa? Bukan menyamakan Allah dengan makhluknya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja melalui orang ini. Melalui apa? Orang ini. Atau juga yang lainnya lagi. Kalau bukan ente, anda bisa apa? Kalau bukan ente, kalau bukan karena Allah dan ente, anda kemana apa? Tadi di jalan nggak apa? Ketabrak atau saya macam-macam lagi itu. Itu nggak boleh. Jadi kita kembalikan hanya kepada Allah SWT. Kalau bukan karena Allah, dan alhamdulillah ente datang nih. Jadi apa? Alhamdulillah ente datang. Melalui itulah Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kami. Jadi kita nggak boleh menyandingkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuasaan makhluknya, atau takdir Allah dengan takdir makhluknya. Kenapa? Karena yang hanya memiliki kekuasaan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hanya memiliki takdir hanyalah apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk itu cuma sebagai wasilah, tahu wasilah, perantara aja. Sama dengan ketika kita sakit, kita makan obat. Ketika kita makan obat, maka bukan berarti obat yang menyembuhkan kita. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Obat ini hanya sebagai sebab, wasilah, pelantara, jalan. Karena dengan obat ini maka Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan. Fa'at ba'asababa, Allah mengikuti sebab. Kenapa?
Karena memang di dunia ini ada yang namanya hukum kausalitas. Kalau kita bahasa kausalitas, hukum sebab akibat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kausalitas. Kalau kita mau kenyang, ya harus apa? Makan. Kalau kita mau hilang haus harus apa? Minum. Ini sih mau kenyang nih tapi ada diam aja tapi gak kenyang sendiri. Bisa gak kira-kira? Nggak bisa ini. Harus makan dulu. Namanya hukum apa? Kausalitas. Artinya apa? Kalau kita ingin sehat ya harus apa? Hidup sehat. Pola hidup kita sehat, makanan kita juga apa? Sehat. Agar kita menjadi apa? Sehat. Anda sih mau sehat, tapi begadang mulu tiap malam. Gimana kira-kira? Ya enggak. Kenapa? Pola hidupnya. Jadi tetap kita harus mengikuti hukum kausalitas, tapi kita kembalikan semua itu semuanya kembali kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami Pak ya? Ini yang kedua. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah engkau bisa berkehendak, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali kehendak Allah. Kecuali apa? Kehendak Allah. Siapa Allah? Rabbul alamin, yang memiliki ini alam. Jadi artinya apa? Artinya sehebat apapun kita punya planning, perencanaan, kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala nggak jalan planning kita. Nggak jalan perencanaan kita. Kenapa? Karena semuanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya membuat planning saja. Kita hanya membuat perencanaan saja. Berapa banyak orang yang sudah menata perencanaan dengan berbagai macam rencana, ternyata nggak jalan. Kenapa? Karena semuanya itu bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi perbuatan. Nah, ini hati-hati nih. Kadang-kadang ada orang yang suka pakai kalung ya. Kalung dari benang. Lalu dia mengatakan, ini karena kalung ini anak bisa apa? Bisa selamat dari bahaya. Kalau dia mengatakan karena kalung saja, karena kalung inilah yang membuat anak ini selamat. Ini karena kalung inilah yang membuat anak ini nggak cerewet. Kan zaman dulu gitu ya. Karena kalung inilah ini anak apa? Nggak meng-mengan, tahu meng-mengan Pak. Kalau bahasa Betawi meng-mengan itu nyangis mulu gitu. Nah, jadi kena kalung akhirnya apa? Dia anteng nih. Dia apa? Anteng. Atau dipakein gelang gitu ya. Kena gelang inilah dia bisa selamat nih. Kena gara-gara gelang dia ketika dibacok nggak mempan nih. Nah, itu. Kalau dia meyakini itu, maka dia bisa keluar dari Islam. Tapi kalau dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan dia selamat. Anak ini bisa apa? Nggak nangis, anak ini bisa anteng. Allah Subhanahu wa taala cuman melalui kalung ini. Itu juga nggak boleh. Tapi itu syirik kecil. Nggak sampai keluar dari apa? Islam. Cuma apa? Syirik kecil. Kenapa? Karena itu tidak menjadikan apa hubungannya antara kalung dengan dia nggak anteng gitu. Kan nggak ada hubungannya gitu. Maka di sini apa? Pentingnya bagi kita untuk apa? Memahami tentang masalah ini. Itu yang disebut dengan apa? Syirkun shaghir. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Ada lagi syirkun shaghir yang di sini kalau kita lihat dalam sisi amaliyah, di mana seseorang ketika dia beribadah, ya, maka ibadahnya itu tetap dia sholat, tapi bukan karena Allah SWT kemana, tapi karena selain Allah. Contohnya ketika dia baca Quran, ada orang, umpamanya ada tamu sengaja ngajain suara ini kenceng-kencengin, dimerdu-merduin, biar dibilang tuh orang suaranya merdu banget baca Quran, umpamanya. Itu nggak boleh. Itu namanya syirik juga. Dia tidak menghilangkan apa? Iman, cuman pahala ibadahnya hilang, gitu ya. Bukan hanya kurang, tapi apa? Hilang. Cuman dia dapat amalnya saja. Ketika dia sholat, cuman gugur kewajiban sholat, tapi pahalanya apa? Hilang. Dia pergi haji sengaja ngajain ketika mau berangkat pasang petasan semuanya. Biar orang sekampung kedengerannya saya pergi haji deh. Yang lain nggak pergi haji, gue doang tahun ini pergi haji. Seakan-akan apa? Akhirnya apa?
muncul riya deh. Ketika muncul riya apa? Kayaknya tahun ini apa? Gue doang yang berangkat. Jangan-jangan yang lain nggak berangkat nih. Jadi apa? Kalau bahasa kita ada merasa paling. Nah, akhirnya apa? Akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan syirik kecil. Kenapa? Karena dia beribadah bukan karena Allah, tapi karena biar dipuji bahwa orang itu nanti kalau pulang pergi haji, jangan lupa panggil haji. Kenapa? Udah pergi haji dia. Umpamanya gitu ya. Nah ini apa? Nggak boleh. Makanya salah satu ibadah yang rentan untuk bisa riya, ya, untuk bisa sum'ah adalah pergi haji, berangkat haji. Ibadah haji itu diawali dengan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kata Allah di dalam surat apa? Al-Maidah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah. Jadi ayat ini diawali dengan walillahi. Dan karena Allah, milik Allah, bagi Allah lah kewajiban manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Diawali dengan walillahi. Kenapa? Karena ibadah yang paling rentan dirasuki penyakit riya adalah haji. Kenapa? Karena ibadah haji itu ibadah yang berat. Bukan hanya tenaga aja, tapi juga waktu. Apalagi kalau orang dulu sampai berbulan-bulan, sampai di rumahnya udah lupa, saking apa? Saking lamanya dia pergi haji, berbulan-bulan. Kalau sekarang cuman 40 hari. Naik pesawat juga cuman ya 9 sampai 10 jam. Masih apa? Enak sekarang. Maka belum lagi dengan harta, duit, belum lagi dengan nunggu Pak. Dari 2011 berangkat baru 2023. Bayangkan berapa tahun itu? 2011 nyetornya. Berangkatnya baru apa? 2023. Dan selama itu orang tahu tuh, inti mau berangkat haji. Iya. Jadi selama belum berangkat orang boleh tahu sekampung. Itu akan rentan. Orang boleh tahu lu mau pergi haji. Padahal lu berangkat pergi haji, lagi nyetor, ketemu teman, ketemu orang tetangga. Dia mau nyetor, ngapain? Mau pergi haji nih, nyetor. Ketahuan. Berapa sekarang? 25 juta satu porsi. Belum lagi nambahnya lagi, macam-macam. Nah, kalau dia iringi dengan bahwa ada satu di dalam hatinya, bukan karena Allah, maka jadilah dia syirkun shaghir. Syirkun shaghir, syirik yang kecil atau yang disebut dengan syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Inilah yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Di mana pernah Rasulullah SAW dengan para sahabat lagi duduk-duduk. Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya takuti terhadap kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat, adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Jadi akhwafu ma akhafu, pakai isim tabdil. Kalau isim tabdil itu artinya yang paling sangat aku takuti alaikum kepada kalian, kata Rasulullah, adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, masyirkul asghar? Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Masyirkul asghar, apa itu syirik kecil? Qala, kata Rasulullah, ar-riya. Riya, karena beribadah karena bisa dilihat. Kata riya dari kata-kata ro'a. Bukan riya ya. Kalau riya itu menjadi keriaan. Tapi kalau riya, bahasa Arab. Kan ada orang keriaan ya. Keriaan juga bisa jadi. Dia bikin keriaan biar dilihat apa. Keriaannya rame tuh. Biar rame itu ya. Nah, tapi ini bukan itu. Jadi riya dari kata-kata ro'a. Biar amalannya dilihat orang. Biar ibadahnya dilihat orang. Sama juga dengan sum'ah. Ya, riya itu sama juga. Kalau sum'ah, biar ibadahnya didengar orang. Biar ngetop orang tersebut di kampung gitu. Ibadahnya apa? Biar ngetop. Nah, itu juga nggak boleh. Baik riya maupun sum'ah, maka tidak dibolehkan.
Karena dia termasuk asyirkul asghar, syirik kecil. Memang dia tidak keluar dari Islam, tetap dia dalam keadaan masih muslim. Cuman pahalanya hilang. Walaupun gugur kewajibannya apa? Udah gugur kewajiban, dia sholat apa? Udah gugur sholatnya, cuman pahalanya apa? Hilang gitu. Pahalanya apa? Hilang. Dia sholat karena orang, dia ibadah haji karena orang. Ibadah hajinya tetap gugur kewajiban. Kenapa? Udah melaksanakan. Cuman pahalanya hilang. Kan sayang-sayang pahalanya hilang. Udah kita ngeluarin duit banyak, tenaga, waktu, ninggalin keluarga, ninggalin tanah air, tapi nggak dapat apa-apaan. Ketika kita pergi haji. Ar-riya. Kenapa? Karena minta dipuji. Dengan sebab dia dilihat orang, lalu orang akan mengatakan, ini orang hebat banget. Orang-orang nggak berangkat tahun ini, dia yang berangkat. Ya. Ini apa? Dipuji. Ya. Ar-riya. Kenapa? Riya. Nah dari sinilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka perlu bagi kita untuk membentengi hati kita di dalam beribadah. Makanya jamaah sekalian, kadang-kadang kata-kata, bukan kadang-kadang sebenarnya, para ulama menyandingkan antonim. Kan ada akronim, ada antonim ya. Antonim itu apa? Lawan kata ya. Ikhlas lawan katanya asyirku. Ikhlas lawan katanya apa? Asyirku. Atau mukhlis, orang yang ikhlas, lawan katanya musyrik. Ya. Kenapa? Karena mukhlis atau ikhlas adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia ikhlas. Lawan katanya apa? Akronimnya apa? Akronimnya musyrik, syirik. Kenapa? Karena dia beribadah di samping dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dia beribadah kepada selain Allah. Baik dalam syirkun shaghir, apalagi dalam syirik apa? Kabir, itu tidak dibolehkan. Kalau saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan kepada para sahabat, yang di situ kita lihat ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, yang kita tahu bagaimana keimanan Umar bin Khattab, keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana kata Rasulullah SAW, kalau nih imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya kaum muslimin yang ada di dunia, niscaya imannya Abu Bakar apa? Paling berat. Kenapa? Karena luar biasa keimanan apa? Abu Bakar. Makanya pantas kalau Rasulullah memberikan gelar As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. As-Siddiq. Jadi kalau ditimbang imannya kepada Abu Bakar ini niscaya lebih berat ketimbang apa? Imannya orang-orang apa? Sekelong dunia. Kenapa? Karena kalau kita lihat 10 orang yang masuk ke dalam surga, yang dijamin masuk dalam surga, Umar bin Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu semuanya mereka masuk Islam dengan sebab wasilah dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita lihat Abu Bakar As-Siddiq itu pedagang awalnya. Kemudian sambil berdagang, di situ ada Utsman bin Affan sambil ngomong bagaimana apa tentang ajaran Rasulullah SAW. Ada Abdurrahman bin Auf. Mereka masuk Islam, tertarik. Itu disebabkan kenapa? Dakwahnya apa? Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dikenal oleh para ulama afdhalus sahabah. Sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat, ditanyalah para sahabat, wahai para sahabatku, siapa yang hari ini sedang berpuasa sunnah? Sahabat yang lain diam. Abu Bakar yang menjawab, saya ya Rasulullah. Ditanya lagi, wahai sahabatku, siapa yang hari ini sudah memberikan makan kepada orang yang kelaparan? Para sahabat yang lain diam. Abu Bakar yang jawab, saya ya Rasulullah. Tanya lagi, wahai sahabatku, siapa yang hari ini sudah menyolatkan orang yang meninggal dan mengantarkan ke kuburannya? Para sahabat yang lain diam. Abu Bakar yang jawab, saya ya Rasulullah. Wahai sahabatku, tanya lagi, siapa yang hari ini sudah menolong orang kesusahan? Sahabat yang lain diam. Abu Bakar yang jawab, saya ya Rasulullah. Jadi setiap apa yang ditanya oleh Rasulullah, amalan-amalan hari itu, semuanya dijawab oleh siapa?
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya kata para Rasulullah, nanti Abu Bakar akan masuk ke dalam surga di mana pintu mana saja dia akan masuk. Jadi nanti ada pintu surga itu 8. Orang akan bisa masuk ke dalam pintu surga sesuai dengan keunggulan amalannya. Kalau dia unggulnya di puasa, maka dia akan masuk kepada Babur Royan. Kalau dia unggulnya di sodakoh, maka dia akan masuk ke dalam pintu sodakoh. Maka kata para ulama lagi menjelaskan, kalau kita harus punya amalan-amalan yang unggul. Amalan-amalan yang unggul. Kenapa? Karena amalan unggul ini akan bisa memberikan pertolongan pada kita. Kita lihat ada 3 orang yang masuk ke dalam gua ketika mereka terkepung, ketika mereka kemalaman, lalu masuklah mereka ke dalam gua. Ketika mereka masuk ke dalam gua, ternyata gua itu pintunya tertutup sendiri, sehingga mereka tidak bisa masuk. Sehingga tidak bisa keluar dari gua tersebut. Kenapa? Udah ketutup. Akhirnya apa? Mereka bertawasul dengan amalan mereka. Ya Allah, saya punya orang tua, ibu saya, setiap hari saya berikan susu. Saya seorang pengembala yang setiap pulang saya peras susu, lalu susu ini saya berikan untuk ibu saya sebelum saya berikan kepada anak saya. Satu waktu ibu saya tidur. Karena tidur saya nungguin, saya tidak akan berikan susu ini sebelum ibu saya bangun. Saya tidak akan berikan kepada anak saya sebelum ibu saya dulu. Kalau ini menjadi bagian dari yang bisa menolong saya dengan sebab amal ini, ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Terbuka pintu. Dan ada lagi yang lainnya. Ada 3 di sini. Ini artinya apa? Punya amalan yang unggul. Jadi jangan sampai ada amalan yang nggak ada unggulnya. Sholatnya pas-pasan. Sodakonya apa lagi? Sholat sunnahnya entar enggak, entar iya. Ngajinya setahun sekali. Pembukaan dan penutupan doang, umpamanya. Mana yang unggul gitu? Baca Qur'annya juga cuma di bulan Ramadan. Keluar Ramadan, udah nggak baca Quran lagi. Jadi hendaknya kita punya amalan unggul agar kita bisa masuk ke dalam pintu surga, walaupun nanti ada pintu surga yang sesuai dengan keunggulan dia. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq itu disebutkan oleh Rasulullah, dia akan bisa masuk ke dalam surga dari pintu yang mana aja. Kenapa? Karena semua amalannya unggul. Udah suruk ya Pak ya? Belum ya. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, jadi hati ini perlu kita jaga. Makanya para ulama mengatakan al-ikhlas lawannya asyirku. Berarti al-iman lawannya apa? Al-kufru. Iman itu lawannya apa? Kufur. Kenapa? Karena iman itu kan beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Sedangkan kufur artinya ingkar. Orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia tidak beriman. Maka al-iman itu lawannya adalah kufur. Sekarang Islam itu lawannya apa Islam? Kan setiap kata itu ada lawannya. Iman lawannya kafir. Iman lawannya kafir. Syirik lawannya tadi ikhlas. Sekarang Islam lawannya apa? Kan udah ada tadi, iman lawannya kafir. Nah, para ulama sebagian mengatakan jahiliyah. Kenapa? Karena sebelum datangnya Islam di Mekah, masyarakat Mekah itu mereka mengamalkan amalan hukum jahiliyah. Makanya mereka disebut orang-orang jahiliyah. Sebab apa? Mereka berpegang pada hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah itu apa sih? Hukum yang dibuat-buat oleh mereka. Dengan kebodohan mereka. Mereka menyembah patung. Patungnya dibuat dari roti. Suatu waktu dia lapar, akhirnya mau nggak mau dimakan juga. Tuhannya dimakan. Kan jahiliyah. Punya anak perempuan, dibunuh. Karena takut dan malu. Padahal dia lahir dari wanita. Kalau wanita dibunuh semuanya, nanti kira-kira populasi manusia ada gak? Mungkin berkurang. Kenapa? Wanitanya dibunuh-bunuhin. Itu kan jahiliyah ya.
mereka mencuri biasa, mereka membunuh biasa. Itu jahiliyah. Apa hukmul jahiliyati yabghun, kata Allah. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Nah, ketika hukum jahiliyah sudah dibabat habis oleh Rasulullah SAW, maka muncul hukum Islam. Makanya dilawan hukum jahiliyah apa? Hukum Islam. Nah, disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, pentingnya bagi kita untuk membenahi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam itu sebagai din, maka dia tidak akan diterima. Ada orang yang mencari selain Islam itu sebagai agama, tidak akan diterima. Dan dia di akhirat minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian terakhir, ya, sebelum kita masuk ke syuruk, terakhir, al-farqu baina syirkil kabir atau al-farqu baina syirkil akbar wa syirkil asghar. Apa perbedaan, ya, secara kesimpulan, perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Yang pertama, asyirkul akbar yakhruju millah. Orang yang melakukan syirik besar itu akan bisa mengeluarkan dia dari millatul Islam. Keluar dari Islam, bisa murtad. Tapi wasyirkul asghar dan syirik kecil tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tetap dia dalam kondisi muslim juga. Tapi amalannya nggak dapat pahala. Tapi dia tetap dalam kondisi apa? Muslim. Kemudian yang kedua, asyirkul akbar, syirik kecil, sahibuhu finnar. Syirik besar akan membuat orang yang melakukannya ini akan berada di api neraka. Dan dia masuk di api neraka selama-lamanya sebelum dia bertobat dari kesyirikan, lalu dia mati. Tapi syirkul asghar, syirik kecil, tidaklah menyebabkan dia tetap masuk ke dalam neraka, syirik asghar, tapi tidak menjadikan kekal di dalam neraka. Karena dia masih dalam kondisi apa? Mukmin, tauhid. Gitu. Kemudian asyirkul akbar yahbitu jami'al a'mal. Syirik besar itu akan menghanguskan amalan-amalan dia yang lain. Dengan sebab dia melakukan syirik besar, semua amalan yang pernah dilakukan itu habis, hangus pahalanya. Sia-sia dari mulai awal sampai saat dia melakukan kesyirikan. Itu amalnya apa? Sia-sia. Tidak mendapatkan apa-apa, berdosa besar. Sedangkan syirkul asghar, syirik kecil, la yahbitu jami'al amal. Dia tidak menghanguskan semua amalan, hanya itu saja. Ketika dia sholat karena orang, bukan karena Allah, maka sholat itu saja yang tidak dapat pahala. Yang lainnya tetap dapat pahala yang lalu-lalu. Kenapa? Karena dia lakukannya saat itu. Itu siapa? Syirik kecil. Kemudian asyirkul akbar. Nah, di sini apa? Hendaknya kita apa? Rasulullah kalau saja mengingatkan kepada sahabat syirik kecil saja, Rasulullah apa? Sangat khawatir kepada umatnya. Padahal di situ ada apa? Abu Bakar. Apalagi yang syirik apa? Besar. Jadi syirik kecil aja Rasulullah apa? Khawatir akan terasuki kepada umatnya, apalagi syirik besar. Sehingga dari sini jemaah sekalian, bersihkan hati kita, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, luruskan niat kita dalam setiap ibadah. Dan jauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, agar iman kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari perbuatan syirik kecil, apalagi syirik besar, dan dijauhkan dari syirik kecil dan besar. Amin ya rabbal alamin. Ini saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا